Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semua. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi. Ada yang tahu materi apa? Taharah, ya benar. Kemarin kan sudah membahas tentang macam-macam air ya. Ada 4 ya. Kemudian kali ini Bapak akan menjelaskan tentang najis. Najis itu adalah sesuatu perkara yang dianggap kotor oleh syara, yang jika mengenai pakaian, kemudian pakaian ya, kemudian tubuh atau tempat sholat orang Islam wajib untuk dibersihkan. Najis itu terbagi menjadi berapa anak-anak? 3. Yang pertama najis, dari yang kecil dulu dong. Mukhafafah. Nah, najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan. Contoh dari najis ini yaitu ada kencing bayi laki-laki umur 0 sampai 2 tahun dengan syarat dia hanya meminum air susu sebagai asupan makanannya. Kemudian yang kedua, cara membersihkan najis mukhafafah ini yaitu cukup dipercikan saja atau mengambil air kemudian diusapkan, itu udah suci, udah cukup. Kemudian najis yang kedua, najis mutawasito atau najis pertengahan. Najis ini yaitu najis pertengahan. Adapun najis-najisnya yaitu berupa seperti darah, kemudian nanah, kemudian bangkai, kemudian kotoran ayam atau kotoran hewan yang lainnya. Cara menyucikan najis ini yaitu dengan menghilangkan najisnya dengan dialiri air. Kemudian najis ini dibagi menjadi 2, yaitu najis mutawasito yang ainiyah dan hukmiyah. Najis yang ainiyah itu bentuk najisnya tuh ada bentuknya ya, terlihat, ada baunya, ada rasanya. Nah, cara mensucikannya tuh harus dihilangkan nih, najisnya harus sampai bersih, dialiri. Kemudian yang hukmiyah nih, ini juga nampak, tapi diyakini bahwa najis hukmiyah ini najisnya tuh ada, tapi udah lama tuh, jadi nggak ada bentuknya, nggak ada baunya, jadi cukup untuk dialiri saja. Dialiri ya sudah cukup, nggak usah banyak-banyak, udah cukup. Kemudian najis yang terakhir, najis apa adik-adik? Haladoh atau najis besar. Najis ini berat nih, sungguh berat. Najis ini berupa apa? Jilatan anjing, kemudian ada babi dan kotorannya, dan dari bulunya aja udah najis tuh, tidak terkena. Kemudian cara mensucikannya yaitu dengan membasuh 7 kali basuhan air yang suci. Dan salah satu dari basuhan itu menggunakan apa, Mas Rifki? Cara membersihkan najis muhalabah itu menggunakan 7 air basuhan. Salah satunya dengan
Tanah, ya benar, dengan tanah. Dari ketiga najis ini, macam-macam najis ini, apakah adik-adik udah mulai paham atau udah paham? Paham ya? Coba mbak yang paling ada yang paling belakang. Udah paham belum? Udah? Coba bapak tanyain ya. Cara mensucikan najis mukhaladhah itu dengan apa? 7 kali basuhan. Ya betul. Jika tidak ada air di sekitarnya, maka boleh menggunakan tayamum atau debu, ya benar, debu, pasir. Dari penjelasan bapak mengenai materi kali ini tentang najis, apakah dapat dipahami semua? Paham ya? Apakah ada pertanyaan dari penjelasan kali ini, materi kali ini? Tidak ada? Oke, bapak pengen Oke, karena waktunya sudah mau habis ya, jamnya udah mau habis, bapak akhiri. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, bapak berpesan semoga apa yang bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat diambil materinya, baik yang jelek dan yang jelek itu ditinggalkan. Terima kasih. Banyak salahnya, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Orang persiapan anjir. Bis perekaman dong. Hah? Hitamir ya, salah satu. Ya yang ngerasa belum maju lah, yang rasa di. Maaf ya. Contohkan. Gimana sih? Sini. Mana? Gini. Enggak ada. Orang nempel. Wis. Ulang spidol. Sepatunya. Sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak berangkat? Yang berangkat nggak, Cung? Nihil ya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kitab-kitab Allah ya. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sekarang kita akan belajar tentang pentingnya mencintai Al-Quran dan menciptakan ikatan emosional dengan kitab suci. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mencari pentingnya mencintai Al-Quran, dan yang kelompok kedua mencari tentang menciptakan ikatan emosional dengan kitab suci. Dimulai dari sekarang, Ibu kasih waktu 10 menit. Waktunya sudah habis. Silakan kelompok pertama bisa menjabarkan. Itu Bu, pentingnya mencintai
Sudah? Terus kelompok yang kedua, silakan. Menciptakan ikatan emosional dengan kitab suci. Untuk menciptakan ikatan emosional dengan kitab suci, luangkan waktu untuk membaca dengan khusyuk. Pahami makna ayat-ayat, amalkan, ajarkan dalam kehidupan, dan renungkan pesan-pesan yang relevan dengan situasi pribadi. Itu dulu. Oke, terima kasih ya. Jadi mencintai Al-Quran dan menjalin ikatan emosional dengan kitab suci itu merupakan landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan di zaman modern ini. Seperti yang sudah dijabarkan oleh kelompok 1, diantaranya itu pentingnya mencintai Al-Quran adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi Al-Quran itu mengajarkan nilai-nilai moral dan etika dalam mencintai Al-Quran untuk membantu kita menjadi individu yang lebih baik lagi. Kemudian yang dijabarkan oleh kelompok 2 itu menciptakan ikatan emosional dengan kitab suci. Di antaranya yaitu ada mengamati atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran untuk membantu menciptakan kedalaman emosional. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai yang harus diteladani dalam Al-Quran dalam isu-isu zaman modern. Ada yang tahu isu-isu di zaman modern yang relevan dengan Al-Quran? Ya, diantaranya itu adalah keadilan dan kesetaraan. Al-Quran itu mengajarkan kesetaraan manusia, jadi tidak ada perbedaan ras ataupun suku dan budaya ya. Terus kemudian ada kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Quran itu menganjurkan kita untuk menuntut ilmu, salah satunya itu ilmu alam. Jadi kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian ada lingkungan hidup. Al-Quran juga mewajibkan kita untuk menjadi khalifah di bumi ini, terutama untuk diri kita sendiri. Jadi apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Jadi dalam memahami nilai-nilai Al-Quran dan mengaitkannya dengan isu-isu modern, kita dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif dengan perkembangan zaman. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi cukup sekian pelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udahlah. Gak tahu aku juga. Kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana semuanya udah makan siang? Sudah. Makan atau jajan? Jajan. Mau makan, mau jajan, itu tetap kita harus bersyukur karena Allah telah memberi kita nikmat untuk makan, untuk jajan, dan untuk bisa menghadiri kelas hari ini. Kemarin ada yang masih ingat kita bahas materi apa? Lupa? Oke, lupa. Ibu kasih tahu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat rendah hati Nabi Sulaiman alaihissalam.
Sifat rendah hati Nabi Sulaiman alaihissalam apa aja? 1, dermawan, terus bisa memahami bahasa semua, mempunyai pasukan dari kalangan jin dan manusia, bisa mengendarai angin, dan juga beliau mempunyai harta yang sangat berlimpah. Oke, untuk hari ini Ibu akan bercerita salah satu kisah tauladan dari Nabi Sulaiman. Nah, di sini nanti Ibu bagi. Sebelah kiri Ibu kelompok 1, sebelah kanan Ibu kelompok 2. Nanti kalian per kelompok menyimpulkan kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari kisah yang akan Ibu ceritakan nanti. Nah, ini lembar diskusinya ya. Mungkin ditulis di sini. Oh ya, sebelum memulai cerita, tepuk 1. Sudah fokus? Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam bertemu dengan seekor semut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada semut, "Wahai semut, dalam 1 tahun engkau dapat menghabiskan berapa banyak makanan?" Semut pun menjawab, "Wahai Sulaiman, saya bisa menghabiskan 1,5 biji gandum dalam 1 tahun. Nah, jadi dalam 1 tahun itu si semut bisa menghabiskan 1,5 biji gandum untuk makan. Karena mendengar pernyataan si semut, Nabi Sulaiman pun memasukkan semut ke dalam botol. Dimasukkannya si semut ke dalam botol, kemudian tidak lupa Nabi Sulaiman memasukkan 1,5 biji gandum untuk makannya. Ditutuplah botolnya, ditaruh di meja. 1 tahun berlalu, Nabi Sulaiman mengecek lagi, dicek toplesnya. Nabi Sulaiman heran, mengapa semut itu tidak menghabiskan semua biji gandum yang ada di dalam toples ini. Lalu Nabi Sulaiman bertanya lagi kepada semut, "Wahai semut, mengapa engkau tidak menghabiskan 1,5 biji gandum yang aku berikan kepadamu? Katanya dalam 1 tahun kamu bisa menghabiskan 1,5 biji gandum." Nah, si semut pun, si hewan kecil ini menjawab dengan jawaban yang membuat Nabi Sulaiman terheran-heran. "Wahai Sulaiman, sesungguhnya ketika aku berada di jaminan Allah, aku akan menghabiskan 1,5 biji gandum itu, karena aku yakin Allah tidak akan pernah lupa kepada hambanya. Tetapi ketika aku berada di jaminanmu yang merupakan manusia, aku takut kamu akan lupa kepadaku, apalagi aku di dalam toples tidak bisa keluar, tidak bisa mencari makanan yang lain. Jadi aku sisakan 1,5 biji gandum untuk persediaanku makan nanti." Nah, dari cerita tersebut, coba hasil diskusi kalian Ibu pengen dengar dari kelompok 1 dulu, dibaca yang kencang. Jadi kesimpulan dari cerita tadi itu, manusia tempatnya kesalahan dan kebutuhan. Maka dari itu sebagai manusia kita tidak boleh berharap dengan sesama manusia, karena semua yang kita punya sejatinya adalah pemberian dari Allah. Bagus, pintar sekali jawabannya. Kelompok 2, Ibu pengen dengar kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok 2, jadi sebagai makhluk Allah, manusia harus yakin bahwa Allah tidak akan merupakan rezeki yang memang telah ditetapkan untuknya. Pintar. Dari jawaban kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu sangat senang karena kalian telah memahami apa isi dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua jawabannya sangat bagus, sangat benar. Jadi dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang harus percaya bahwa Allah akan menetapkan rezekinya kepada kita. Sehingga semua yang kita punya, baik mobil, rumah, baju, uang, itu adalah sejatinya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita menjadi makhluk yang jangan lalai, tetap rendah hati, tetap beribadah, tetap peduli dengan sesama manusia, seperti sifat rendah hatinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, untuk hari ini
kita akan belajar satu kisah lagi, satu kisah saja tentang Nabi Sulaiman dan semut ini. Dan untuk minggu depan, Ibu pengen kalian belajar dan pahami materi yang kemarin kita telah pelajari tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena di minggu depan kita akan bermain games tentang materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, mungkin sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Sebelum memasuki materi, masih pada ingat minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Iya, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai perilaku taat dan istiqomah. Coba Mbak Syifa masih ingat taat itu apa? Iya, taat itu patuh dan tunduk terhadap segala aturan dan larangan yang sudah Allah tetapkan. Yang istiqomah masih ada yang ingat? Iya, istiqomah itu merupakan definisi istiqomah itu yaitu mereka orang-orang yang konsisten atau terus-menerus melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi, maka sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Yang sebelah sini kelompok 1 dan yang sebelah sini kelompok 2. Kelompok 1 mencari atau menyebutkan dampak positif dari perilaku taat, dan kelompok 2 mencari dampak positif dari perilaku istiqomah. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan kelompok 1. Iya, bagus sekali. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2. Ya. Iya, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2. Jawabannya semuanya benar ya. Bisa disimpulkan bahwasanya perilaku taat dan istiqomah itu mempunyai dampak positif ya, yaitu yang pertama mempererat hubungan antara hamba dan penciptanya, yang kedua meningkatkan ketenangan batin, dan yang ketiga menginspirasi orang lain. Nah, setelah pembelajaran ini Ibu harap kalian atau kita semua bisa mengimplementasikan atau menerapkan perilaku taat dan istiqomah pada kehidupan sehari-hari. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai perilaku ikhlas. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian ya. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah.
Iya, alhamdulillah. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayak masih pada semangat ya, walaupun udah kondisi siang hari. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Nihil ya, oke. Berangkat semua. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya betul Mas Syifa, rukun haji. Rukun haji itu ada berapa kemarin? Iya betul, ada 6. Apa saja? Iya betul, kemarin ada 6. Nah sekarang itu kita mempelajari tentang sunnah haji. Sunnah haji yang pertama yaitu kita mendahulukan haji daripada umroh. Yang kedua yaitu kita mandi terlebih dahulu sebelum kita menggunakan pakaian ihram. Jadi ketika kita akan melakukan ihram, kita harus mandi terlebih dahulu sebelum memakai pakaian ihram. Yang ketiga yaitu salat sunnah ihram 2 rakaat. Yang keempat yaitu memperbanyak zikir dan bacaan talbiyah. Siapa yang tahu bacaan talbiyah? Ya betul. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, yang terakhir yaitu kita mencium atau mengusap Hajar Aswad. Namun karena di sana itu banyak sekali orang, kita kadang sulit untuk mendapatkan kesempatan mencium secara langsung ke Hajar Aswad. Nah, kita bisa menggunakan dengan cara telapak tangan sebelah kanan itu dikecupkan lalu dihadapkan ke arah Hajar Aswad tersebut. Nah, untuk tata caranya itu masuk pada tata cara tawaf. Nah, seperti ini. Jadi, nanti di sana kan ada yang namanya kayak pintu yang besar itu kan. Lah di pojok sebelah sini nanti itu ada Hajar Aswad. Nah, nanti di pojok sebelah sana itu akan ada lampu seperti lampu warna hijau dan situ kalian itu mulai melaksanakan tawaf. Di situ kalian niat yaitu dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar, lalu dikecupkan dan dihadapkan ke Hajar Aswad tersebut. Lalu kalian mengelilingi Ka'bah tersebut sebanyak 7 kali dengan membaca bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai kepada di titik ketiga sebelum di pintu tersebut. Nah, pada saat di pintu ketiga tersebut, di titik ketiga, kalian itu membaca bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti sampai ke depan lagi dan kalian membaca seperti yang awal tadi yaitu Bismillahi Allahu Akbar dan melanjutkan dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai sebanyak 7 kali tersebut. Paham dengan tata cara tawaf? Kalau paham, Ibu lanjutkan tentang larangan haji. Nah, larangan haji bagi perempuan dan bagi wanita itu ada sendiri-sendiri, namun ada juga yang
dua-duanya itu dilarang. Larangan haji yang pertama ada yang tahu, buat laki-laki ya betul, memakai pakaian yang berjahit itu laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit saat ihram. Yang kedua, tidak boleh memakai penutup kepala, baik itu peci, topi dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki saat ihram. Itu pokoknya untuk laki-laki itu tiga ini tidak boleh dilakukan. Jika dilakukan kalian akan mendapatkan dam, betul. Nah, untuk bagi perempuan itu ada dua. Yang pertama yaitu tidak boleh menggunakan cadar atau penutup muka. Jadi orang-orang yang bercadar di sana pun itu akan melepas cadarnya pada saat mereka melakukan ihram. Yang kedua yaitu tidak boleh menggunakan sarung tangan. Jadi langsung soalnya itu akan digunakan untuk tadi pada saat kita akan melakukan tawaf. Jadi harus benar-benar langsung dari kulit menghadap ke Hajar Aswad tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki dan perempuan ini ada sendiri-sendiri dan ada yang keduanya itu tidak boleh melakukan itu. Yang pertama itu ada yang tahu, Mbak Caca, yang bagi laki-laki dan perempuan Memotong atau mencabut. ya betul, memotong atau mencabut kuku, membunuh hewan. Di sana itu ketika kalian melakukan dalam keadaan ihram itu kalian tidak boleh membunuh hewan. Semisal ada semut pun itu tidak boleh. Terus yang selanjutnya itu kalian di sana tidak boleh ketika kalian itu pasangan suami istri itu tidak boleh bercumbu rayu atau bersetubuh, itu tidak boleh. Terus tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Di sana itu harus mengucapkan kata-kata yang baik karena kalian sedang berada di rumah Allah. Yang selanjutnya itu tidak boleh memakai wangi-wangian pada badan, pakaian ataupun rambut. Walaupun itu namun ketika wangi-wangian itu terjadi dipakai sebelum kalian melakukan ihram lalu dibawa itu boleh, tapi ketika mau ihram kok kalian menggunakan wangi-wangian itu tidak boleh. Yang selanjutnya itu macam-macam haji. Ada yang tahu haji itu ada berapa macam? 3. Ya, apa saja? Haji tamattu, haji Iya betul, ada 3. Nah, haji tamattu ini haji yang dilakukan haji dulu, umroh dulu baru haji. Yang ifrad itu haji dulu baru umroh. Nah, ini tidak diwajibkan membayar dam. Yang terakhir yaitu haji qiran, yaitu haji dan umroh dilakukan secara bersamaan dengan satu niat dan dikerjakannya juga bersamaan. Namun haji tamattu dan haji qiran itu mereka wajib membayar dam yang dinamakan dam nusuk. Namun dam itu tuh bukan dam pelanggaran, karena biasanya dam itu kan pelanggaran. Namun itu tuh bukan dam pelanggaran, tapi dam karena mereka melakukan kedua haji tersebut. Oke, mungkin buat pelajaran pada siang hari ini seperti itu dulu. Nah, untuk evaluasinya Ibu nanti akan membagikan link pada kalian menggunakan link Gform. Kalian harap mengerjakannya. Nah, untuk pertemuan depan kalian harus membaca materi terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangin. Ini tuh baju. Bismillah, deg-degan bisa nggak? Udah kenceng ya? Sini. Tolong. Oke. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke,
Masih semangat? Masih. Nah, sebelum doa tolong bangkunya dirapikan terlebih dahulu. Nah, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kembali lagi ke mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ada yang ingat kemarin Ibu membahas tentang apa? Macam-macam hari kiamat. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Nah, kemarin kan sudah membahas tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu tentang bencana alam dan kematian, sedangkan kiamat kubro itu tentang kehancuran alam semesta. Nah, setelah meninggalnya manusia, nanti manusia akan menuju ke yaumul barzah. Nah, di sini itu apa itu yaumul barzah? Ada yang tahu? Kuburan. Nah, alam kubur ya. Jadi alam kubur itu setelah manusia meninggal, nanti manusia akan berada di alam kubur sampai dibangkitkannya kembali manusia oleh Allah untuk mendapat pengadilan dari Allah. Nah, di yaumul barzah ini nanti ada dua malaikat yang akan bertanya tentang amal perbuatan. Siapa malaikat itu? Malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, malaikat Mungkar dan Nakir akan menanyai atau memeriksa amalan-amalan yang telah diperbuat oleh manusia selama di dunia. Nah, setelah di yaumul barzah, maka akan ke yaumul ba'ats. Ada yang tahu yaumul ba'ats itu apa? Hari kebangkitan. Nah, manusia itu dibangkitkan kembali oleh Allah untuk mendapatkan pengadilan dari Allah. Nah, di sini itu manusia dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda tergantung dengan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh manusia. Nah, hari kebangkitan ini akan terjadi setelah sangkakala kedua yang ditiup oleh malaikat Israel. Nah, setelah malaikat Israel meniup sangkakala yang kedua, nanti manusia akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan pengadilan dari Allah. Nah, setelah di yaumul ba'ats, nanti akan ke yaumul hasyr atau yaumul mahsyar. Ada yang tahu artinya apa? Manusia di padang mahsyar. Nah, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Nah, manusia di sini nanti dikumpulkan menjadi satu, dari yang pertama kali meninggal sampai yang terakhir meninggal setelah dibangkitkan, nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sini keadaannya itu panas, dahaga, lapar, karena matahari berada tepat di atas kepala. Nah, di sini keadaan manusia itu tergantung perbuatannya ketika di dunia. Misal dia peminum arak, maka ketika dibangkitkan dia sudah membawa gelas arak. Dan jika dia seorang pemberi makanan, maka dia akan diberi makanan oleh Allah. Nah, setelah yaumul hasyr nanti ada yaumul mizan dan hisab. Bedanya mizan dan hisab, mizan itu timbangan, sedangkan hisab itu perhitungan. Nah, di sini amal manusia, perbuatan manusia itu dihitung dan ditimbang untuk diketahui hasilnya, untuk akhirnya menuju ke neraka ataupun surga. Jadi sekecil apapun perbuatan nanti ada balasannya masing-masing, dan masuk surga ataupun neraka itu tergantung kepada amal dan perbuatannya masing-masing. Bagaimana, paham? Oke, Ibu ulang ya. Kalau sudah meninggal nanti akan ke setelah dari alam barzakh ke yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Hari kebangkitan. Nah, terus ke yaumul hasyr. Yaumul hasyr itu dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Nah, setelah itu di yaumul mizan. Mizan itu timbangan, sedangkan hisab itu perhitungan, baru ke surga dan neraka. Oke, sudah paham ya? Oke, mungkin pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk mengawali siang hari ini, Ibu mohon untuk ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Oke, Bu Guru di sini mau tanya, kemarin kita membahas tentang apa? Materi taubat. Oke, Ibu mau mengulas kembali sedikit ya. Taubat itu menurut bahasa yaitu kembali. Kemudian menurut istilah yaitu kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Jadi setiap manusia itu pasti akan melakukan kesalahan. Bahkan Nabi pun kekasihnya Allah, yaitu pilihannya Allah pun mempunyai kesalahan. Contoh Nabi siapa yang dikeluarkan dari surga? Yang Nabi Adam. Ya, jadi Nabi Adam itu dia melakukan kesalahan yaitu memakan buah khuldi. Karena buah khuldi itu oleh Allah dilarang untuk dimakan oleh Nabi Adam. Jadi Nabi pun mempunyai kesalahan. Apalagi kita semua hanya manusia biasa, pasti mempunyai kesalahan. Dari badan kita semuanya itu pasti mempunyai kesalahan. Contoh mata itu untuk melihat barang-barang yang haram, ya maksiat. Kemudian mulut, biasanya cewek-cewek itu gibah, suka gibah. Jangan gibah ya. Kemudian tangan untuk apa? Untuk mencuri, untuk mengambil barang yang bukan hak milik kita. Jadi itu. Kemudian kaki untuk melangkah ke jalan yang tidak benar. Nah itu jadi pasti setiap orang itu mempunyai kesalahan. Kemudian ada hakikat taubat, yaitu hakikat taubat ada yang tahu? Hakikat taubat itu perasaan sepenuh hati menyesali kesalahan yang kita perbuat, lalu mengarahkan hati kepada Allah dan menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Contoh menahan diri untuk tidak berbuat maksiat dengan siapa? Dengan gimana? Puasa. Kemudian kemudian olahraga juga bisa. Ada yang suka olahraga atau suka rebahan? Suka rebahan ya. Jadi itu beberapa agar kita terhindar dari maksiat. Kemudian ada syarat bertaubat. Syarat bertaubat yang pertama itu apa? Beragama Islam. Jadi kita semua beragama Islam ya. Karena apa? Kalau tidak beragama Islam, Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, menyadari kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, kita menyadari kesalahan. Kita itu harus tahu kesalahan apa yang sudah kita perbuat. Contoh, melakukan mencuri, ya kita harus jujur kalau kita sudah melakukan pencurian, sudah mencuri bukan yang milik kita. Kemudian yang ketiga yaitu menyesal. Jadi menyesal kalau kita sudah melakukan kesalahan tersebut. Yang kemudian ada memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah itu memperbanyak membaca istighfar. Sudahkah membaca istighfar pada hari ini? Belum? Oh, harus ya. Astagfirullah. Minimal sudah ya. Tadi pagi setelah salat subuh itu berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Itu beberapa syarat bertaubat. Kemudian di sini ibu mau membagi dua kelompok. Yang pertama kelompok satu yang kanan ibu, kemudian kelompok dua kiri ibu. Jadi kelompok satu itu mencari kedudukan bertaubat. Kemudian kelompok dua mencari keutamaan bertaubat. Oke ibu, beri waktu 5 menit ya. Cukup 5 menit? Oke. Silakan. Sudah? Silakan kelompok satu.
Kedudukan yang pertama, pertengahan dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju rohnya tidak akan menjauhinya dan selalu menetapinya sampai mati. Ya, itu adalah kedudukan bertaubat. Jadi bertaubat itu wajib untuk kita semua, wajib untuk orang-orang mukmin. Kemudian yang kelompok 2. Keutamaan taubat. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Ya, itu keutamaan bertobat. Jadi kita semua ketika kita melakukan kesalahan, baik itu kepada teman, kepada Allah, sesama manusia, kita harus meminta ampun ya. Kalau kepada teman kita harus meminta maaf, kepada Allah kita harus memohon ampun kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Oke. Sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Apabila ada kesalahannya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya baik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada saat ini kita akan belajar menuntut ilmu. Karena ilmu itu wajib. Iya. Oke, hari ini kita akan menghitung zakat. Zakat itu kan ada 2 kemarin. Macam-macam zakat ada 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Nah, hari ini kita akan menghitung zakat mal. Oke, untuk misalnya emas. Emas itu yang wajib disakati kalau dia itu udah mencapai 85 gram. Nah, wajib zakatnya yang disakati itu 2,5%. Nah, ini kan per gram. Misalnya 1 gramnya itu 500.000, jadi kan 85 kali 500.000 jadinya 42,500 juta. Nah, ini dibagi 12 karena setahun itu 12 ya, jadinya 3, kalau dibulatkan 3,6 juta. Nah, misal penghasilannya itu 4 juta, berarti dikali 2,5%, jadinya 100.000 kali 12 sama dengan 1.200.000. Nah, gaji 4 juta ini gaji yang bersih, bukan untuk bayar listrik, belum bayar hutang dan lain-lain. Jadi 4 juta ini bersih. Terus yang ini per bulan, per bulannya itu untuk zakatnya itu 100.000. Kalau per tahun berarti 1.200.000.
Bedanya apa? Kalau dibayarnya per bulan itu gampang, terlihat lebih mudah, lebih ringan. Kalau bayarnya per tahun jadinya kebanyakan 1.200.000, mungkin kayak terlihat berat. Jadi kalau mau zakatnya itu mending per bulannya aja. Terus zakatnya kemana? Bisa orang yang berhak, kemarin yang materi kemarin itu kan mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi bisa dikasihkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, ataupun bisa ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kalau bingung, biasanya di Play Store ada yang namanya kalkulator zakat. Jadi lebih mudah kalau bingung ngitungnya gimana, lebih mudah bisa ngitungnya. Terus kemarin itu kan ada hikmah zakat. Jadi kalau kita zakat itu hikmahnya dapat membersihkan hati kita dari sifat kikir. Kayak misalnya ini, per bulannya dapat 4 juta tapi benar-benar gaji yang bersih, bukan yang lain-lainnya gitu, belum. Gaji yang bersih terus dizakatkan. Kalau per bulannya itu cuma 100.000, kan lebih gampang, lebih ringan. Ya mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kemarin ada yang tadi malam ada yang belajar enggak? Enggak ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum belajar mengenai Wali Songo, Ibu mau kalian jawab benar atau salah atas pernyataan yang akan Ibu berikan. Wali Songo adalah termasuk wali Allah, betul atau salah? Betul. Berarti udah ada yang tahu wali Allah itu artinya apa? Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Selain itu, selain beriman dan bertakwa, orang ini juga menjalankan hal-hal yang wajib diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal yang sunnah, serta menjauhi hal-hal yang makruh. Betul. Wali Songo itu ada berapa ya? 9. Kenapa bisa dikatakan 9? Karena Songo, bener. Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Boleh disebutin nggak satu-satu wali Songo siapa aja? Yang pertama Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel dulu. Ampel. Yang ketiga Sunan Bonang. Yang keempat Sunan Derajat. Yang kelima Sunan Kudus. Yang keenam Sunan Giri. Yang ketujuh Sunan Kalijaga. Yang ke-8
Sunan Muria. Yang ke-9. Sunan apa yang belum? Coba yang ke-9. Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ibu mau tanya, kenapa kita harus meneladani kisah dari Wali Songo? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Karena Wali Songo itu berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara Indonesia. Nah, Ibu akan menjelaskan 3 sunan pertama dari Wali Songo. Yang pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik itu nama lainnya Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Gresik ini selain berdakwah, beliau juga mengajarkan cara baru dalam bercocok tanam karena beliau ini sangat ahli dalam hal pertanian. Contohnya yaitu beliau mengajarkan cara baru dalam konsep pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel nama lainnya yaitu Maulana Ali Rahmatullah. Nah, Sunan Ampel ini ada kisah keteladanan yang menarik, yaitu pada saat beliau berdakwah kepada raja terakhir dari kerajaan Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya. Meskipun Prabu Brawijaya ini pada akhirnya tidak memeluk agama Islam, tetapi Prabu Brawijaya ini sangat terkesan dengan ajaran agama Islam sehingga menjadikan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia di kerajaannya. Selain itu, Sunan Ampel ini juga penggagas dari falsafah Mohlimo. Mohlimo adalah 5 perbuatan tercela. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Yang pertama itu adalah main atau judi. Yang kedua, ngombe atau mabuk-mabukan. Yang ketiga itu maling atau mencuri. Yang keempat, madat atau menghisap candu, ganja atau narkoba. Yang kelima itu madon atau berzina. Nah, yang ketiga Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dikenal sebagai Wali Songo yang sangat bijaksana. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena Sunan ini menjembatani atau menghubungkan antara kebudayaan lokal dan ajaran agama Islam sehingga masyarakat tertarik memeluk agama Islam. Dan selain itu juga Sunan Bonang ini melakukan pendekatan melalui musik dengan masyarakat lokal, yaitu makanya terciptanya alat musik bonang di seperangkat alat musik gamelan. Tahu kan alat musik bonang yang ada 2 pentungannya? Betul, itu. Nah, karena Ibu hanya menjelaskan 3 yang belum dijelaskan, kemarin Ibu sudah memberitahu kalian agar membawa alat telekomunikasi berupa HP, tablet, notebook atau laptop ya. Bagi yang punya, ada yang udah membawa kan semuanya? Sudah. Nah, sebelum itu Ibu minta kalian berkelompok ya. Sini kelompok 1, sini kelompok 2. Nanti kalian tolong cari di alat telekomunikasi kalian tentang 6 sunan yang belum Ibu jelaskan. Nanti dikumpulkan di selembar kertas, ditulis nama anggotanya dan dikumpulkan sebelum jam pelajaran selesai. Oke? Baik, terima kasih karena Ibu cukup menjelaskannya sekian. Nanti kalian mencari sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ini gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kemarin kan kita sudah bahas bersama-sama pengertian dari idgham biguna dan bilaguna. Mungkin nanti di akhir kita akan bahas kembali apa itu idgham biguna dan bilaguna. Sekarang Bapak lanjut pembahasan hari ini, yaitu mad, hukum bacaan mad. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin menjelaskan sedikit apa itu mad. Mad sebelumnya terbagi menjadi dua macam. Ada mad mad tobi'i atau mad asli, dan yang kedua ada mad far'i. Yang kita bahas hari ini itu yaitu mad tobi'i. Mad tersendiri itu dalam secara bahasa atau epistemologinya yaitu terhubung. Sedangkan tobi'i itu diangkat dari kata tabiat atau kebiasaan, yaitu dengan memanjangkan. Mad tobi'i merupakan patokan atau titik tolak dasar kita mempelajari sebelum lanjut ke belajar mad-mad yang akan datang. Nah, huruf tanda-tandanya itu ada 3. Yang pertama ada alif, sebelumnya berharokat. Ada yang tahu nggak teman-teman? Iya benar. Sebelumnya berharokat fathah. Kemudian yang kedua ada ya sukun, sebelumnya berharokat. Betul. Dan yang terakhir ada waw sukun, sebelumnya berharokat. Betul. Langsung saja kita cari contohnya ya. Coba tadi apa Mbak yang pertama? Apabila ada alif sebelumnya berharokat fathah. Terus yang kedua tanda-tandanya apabila ada ya sukun sebelumnya berharokat. Ya, ini namanya apa? Kasro ya. Ini doma. Nah, contohnya kita ambil dari yang pertama, ada kalimat kola. Apa bacanya teman-teman? Anak-anak? Kola ya. Nah, kita apa namanya lagi? Kita perhatikan di sini ada tanda baca yang namanya fathah. Nah, bertemu dengan alif. Nah, ini dia tanda-tandanya kalau kalau kalimat ini dihukumi dengan hukum bacaan mad tobi'i. Nah, yang kedua kita ambil contoh dari iya nih, ingat Bapak. Betul, kila. Di sini ada apa namanya ini? Kasroh, bertemu dengan tadi tanda-tandanya. Betul, maka bacanya dipanjangkan 2 harokat jadi kila ya. Selanjutnya kita yang ketiga, tanda-tandanya yaitu ada waw sukun sebelumnya berharokat doma. Contohnya ada, Bapak kasih contoh yaitu kalimat apa bacanya? Coba Mas Anam. Ya ulu. Nah, ya.
Ya ulu di sini ada apa mas? Ada tomat. Salah. Ada sayap. Ya ada doma ya mas. Bertemu dengan wow sukun ya. Kalau baca salahnya ya ulu nah kan salah ya mas. Coba tadi kan kemasukan apa ada waw sukun sebelumnya berharokat doma, maka bacanya berarti jadi ya ulu panjang 2 harakat ya. Seperti itu mungkin anak-anak, kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini, mungkin bisa kita lanjutkan kapan-kapan. Sekian dari Bapak, nanti di pertemuan terakhir kita akan ulas kembali hukum bacaan idgham biguna dan bilaguna serta ini idmat tobe'i. Sekian dari Bapak, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, tadi. Iya. Cicik. Nah, tolong kelompok bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Di pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang bersuci dari najis dan hadas. Sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang sebelah sini kelompok 1 dan yang sebelah sini kelompok 2. Silakan kalian untuk kelompok 1 itu kalian mencari referensi atau apapun atau cara mencucikan tentang najis, dan yang kelompok 2 yaitu cara mencucikan diri dari hadas. Silakan Bapak kasih waktu untuk 5 menit berdiskusi. Ya, sudah selesai. Untuk kelompok 1 bagaimana cara mencucikannya dan ada berapa najis, berapa jenis najis? Ya, betul. Yaitu najis mubalaghah, najis berat. Ya. Dalam mensucikannya, jangan menghilangkan berbagai najis terlebih dahulu. Ya. Kemudian disucikan dengan air bersih sebanyak 1 kali, dan salah satunya dengan dicampur dengan Ya, betul. Kemudian yang kedua yaitu najis mukhafaf atau najis ringan. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan membersihkan air pada benda terkena najis. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu najis mutawasithah atau najis sedang. Cara mensucikannya yaitu menghilangkan najis tersebut baik wujud, bau ataupun rasanya. Kemudian disiram dengan air suci. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Sekarang lanjut kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2 tentang mensucikan diri dari hadas. Silakan, ada berapa juga jenis hadas? Tolong. Hadas menurut ahli fikih itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, orang yang berhadas atau dikatakan tidak suci jika hendak sholat, namun dia berhadas kecil maka wajib berwudu. Ya. Namun apabila berhadas besar, dia wajib mandi janabah terlebih dahulu. Ya. Sebab-sebab hadas itu ada 4. Ya. Yang termasuk hadas kecil yaitu yang pertama keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu dari kuping
Sudah? Ya, terima kasih untuk kelompok 2, silakan tepuk tangan. Nah, jadi untuk pembahasan tentang bersuci dari najis dan hadas kalian sudah memahaminya ya dengan seksama, dan juga Bapak berharap kalian bisa membedakan antara najis dan hadas, dan juga bagaimana cara menyucikannya kalau kalian mengalami atau mendapatkan sesuatu dari najis atau hadas tersebut. Cukup sekian pertemuan dari kali ini. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.